Jadi aku mau cerita pengalamanku ketika diagnosa sakit tiroid. Ciri-ciri sakit tiroid emang badan kita lemas, kadang suka pusing. Katanya sih jantungnya berdebar, tapi aku nggak pernah ya ngerasa jantung berdebar-debar atau kadang suka menggigil, demam. Enggak, cuman yang selama ini aku rasain itu lemas, pusing, ngantuk. Bahkan selama ini aku nggak kepikiran bahwa aku itu emang lagi nggak baik-baik saja dan sakit tiroid. Aku pikir selama ini aku mudah lelah, capek, ngantuk, pusing, mungkin karena aku terlalu capek kerja. Terus pada seketika aku sakit, tiba-tiba entah kenapa ya iseng banget megang leher. Pas aku pegang, ini apa sih, benjolan. Aku kaget dong. Terus akhirnya aku lihatlah di Google, ini kenapa, takutnya kelenjar getah bening. Akhirnya karena gimana ya, aku itu sebenarnya sedikit cengeng juga, sakit sedikit itu nggak bisa, harus langsung periksa ke dokter. Karena maklumlah aku seorang ibu, jadi kalau sakit itu nggak bisa gitu, ingatnya anak. Akhirnya aku pergilah ke dokter, periksa. Terus dokter bilang ini takutnya tiroid atau kelenjar getah bening. Aku nanya, dok ini bahaya nggak sih? Ya bahaya, harus segera diobati, tapi ya mudah-mudahan ini bukan tiroid. Jadi coba aja dulu minum ini, saya kasih antibiotik sama vitamin. Kalau obat ini selesai masih benjolannya masih ada, kakak harus dirujuk ke rumah sakit. Saya kaget dong. Oke lah, tenang, semua akan baik-baik saja. Oke lah, selama 1 minggu itu aku habiskan obat antibiotik dan vitaminnya. Setelah selesai obat selama 1 minggu, ternyata nggak ada perubahan, benjolannya masih ada. Akhirnya aku pergilah ke dokter lagi. Akhirnya sama dokter dikasih surat rujukan ke rumah sakit. Akhirnya aku langsung pergi ke rumah sakit. Dari rumah sakit langsung dirujuk ke dokter bedah, dokter Roni ya. Terus akhirnya pemeriksaan pertama, dokter kasih obatnya masih banyak dan aku itu nggak minum sama sekali karena males banget ya minum obat, vitamin, antibiotik dan sebagainya ya. Obat nyeri, obat ini, obat itu. Saya sih nggak ngerasa nyeri, sedikit pun nggak ngerasa nyeri. Cuman kendala yang aku rasain itu cuman lemes doang, pusing tuh. Terus akhirnya setelah 1 minggu kan disuruh balik lagi untuk lab sama USG dan memeriksa hasil rongsen yang pertama. Ini setelah USG dan lab, terus aku lihat hasil USG, rasanya sedih banget ya, nggak bisa nahan, sedih banget gitu ya. Gimana sih rasanya, kayak apa ya, yalah masa sih ya, ternyata aku selama ini sakit gitu. Terus berpikirnya udah terlalu jauh gitu ya, nih kalau ada apa-apa dengan aku, gimana dengan anak aku. Sedih juga sih, bahkan pas lihat hasil USG pun udah nggak bisa berpikir apapun. Ketambah akhirnya bawalah hasilnya itu ke dokter Roni, dokter bedah. Tiba-tiba dokter Roni bilang ini harus operasi kak. Dok ini bahaya nggak sih? Kita belum mastiin ya bahaya enggaknya, nanti setelah operasi baru kita ketahuan hasilnya ini benjolannya bahaya atau enggak. Jadi gimana, mau dioperasi? Bahkan mau banyak nanya juga, udah shock duluan kan. Aku diam aja. Habis itu ditanya lagi, gimana bu, mau dioperasi? Mau dok, tapi kasih waktu dulu ya, soalnya saya harus bilang sama keluarga. Terus habis itu ya
dikasih waktu 1 minggu. Setelah 1 minggu disuruh lab lagi ya. Disuruh lab lagi, dan setelah itu dokter memutuskan operasi lagi kan. Ya akhirnya aku beraniin untuk operasi karena belajar dari pengalaman